menindaklanjuti perubahan syarat pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati pasca terbitnya Surat KPU RI Nomor 1692 PL 022 SD 05 2024. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Mimika langsung menggelar sosialisasi bagi 18 partai politik, Bawaslu, Kesbangpol dan Forkompimda di Mimika pada Minggu, 25 Agustus 2024, di Mimika. Dikatakan Kadif Teknis KPU Mimika Franciscus Saverius Amabahi, perubahan syarat pendaftaran pasangan calon bukan menjadi polemik yang harus dipersoalkan berlarut, namun harus disikapi dengan bijak agar pelaksanaan pemilu kada pada 27 November mendatang dapat terlaksana dengan baik. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 Tahun 2024, sekaligus merubahan konstruksi Pasal 40 Undang-Undang Pilkada yang merubah beberapa norma yang diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Di dalam surat dinas tersebut telah mengakomodir putusan MK terkait dua poin penting, yaitu terkait syarat pencalonan yang mengisyaratkan seluruh parpol mempunyai hak untuk mengajukan paslon baik itu tunggal ataupun berkoalisi. Semua berkasnya kami akan kembalikan. Kalau kami sudah kasih kembali, berarti tidak ada surat tanda terima. Dilengkapi dulu, baru bawa datang lagi. Ya, itu ada di dalam range waktu pendaftaran dari tanggal 27 Agustus sampai tanggal 29 Agustus. Nah, setelah berkasnya dianggap lengkap, kami akan masuk ke tahap yang namanya penelitian berkas. Nah, di penelitian berkas ini, penelitian berkas itu dilakukan sejak hari terakhir pendaftaran, tanggal 29, sampai dengan tanggal 4 September. Dilakukan penelitian berkas. Penelitian berkas itu untuk apa? Penelitian berkas itu untuk memastikan kebenaran dokumen syarat yang dimasukkan. Kebenaran dokumen syarat yang dimasukkan. Nah, dalam hal ada keraguan tentang kebenaran dokumen, KPU akan melakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual. Jadi yang dilakukan di kantor itu adalah verifikasi administrasi untuk memastikan kebenaran dokumen persyaratan. Ketika ada keraguan tentang kebenaran dokumen, KPU akan melakukan verifikasi faktual kepada instansi yang mengeluarkan surat atau dokumen apapun yang berkaitan dengan syarat calon. Itu akan dilakukan dari tanggal 29 Agustus sampai tanggal 4 September. Nah, ketika setelah selesainya proses penelitian berkas, untuk berkas yang dinyatakan benar, maka KPU akan buat berita acara dan berkas pasangan tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau MS. Memenuhi syarat atau MS. Tetapi untuk berkas yang kami merasa belum benar, perlu ada perbaikan, kami akan memberikan status BMS, belum memenuhi syarat. Artinya masih ada kesempatan untuk paslon atau partai politik ini untuk memperbaiki, untuk membenarkan dokumen yang kami anggap belum benar. Jangka waktunya berapa hari? Jangka waktunya 3 hari. 3 hari untuk perbaikan berkas. Nah, setelah berkas dikembalikan di masa perbaikan berkas, KPU akan meneliti lagi. Setelah kami teliti kalau sudah benar, maka kami akan memberikan status MS. Kalau sekali lagi setelah perbaikan ternyata juga belum benar, maka statusnya sudah jadi TMS, tidak memenuhi syarat. Artinya sudah tidak ada waktu untuk perbaikan. Langsung TMS, tidak bisa ikut pilkada. Tidak bisa ikut pilkada. Status setelah selesai masa perbaikan berkas, dan KPU melalui rapat pleno akan membuat berita acara dan menetapkan status pasangan calon pasca perbaikan syarat administrasi. Itu kami tentukan dalam pleno dan itu final.
sifatnya final. Kemudian setelah berkas dinyatakan lengkap, termasuk pemeriksaan kesehatan, nanti kami akan menetapkan pasangan calon. Itu nanti di tanggal 22. Tanggal 23 September kita pengundian nomor urut. Tanggal 23 September. Setelah itu ada jeda waktu, tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November itu masa kampanye. Tapi kampanye itu nanti kita sosialisasi lagi karena pasti ada PKPU tentang kampanye. Hari ini kita bicara pendaftaran saja. Jadi pendaftaran itu dianggap berakhir. Nah, ini satu poin lagi yang saya mau sampaikan. Di pasal 100 PKPU 8 itu dinyatakan pasangan calon yang sudah diusung pada saat pendaftaran itu tidak bisa ditarik kembali. Tidak bisa ditarik kembali sejak pendaftaran. Nah, yang dimaksud dengan sejak pendaftaran itu kapan? Apakah pada saat pemeriksaan? Apakah pada saat perbaikan? Yang dimaksud dengan pendaftaran itu adalah ketika pasangan calon itu mendapatkan tanda terima kelengkapan berkas. Jadi kita belum sampai di penelitian, kita baru sampai di tanda terima, itu paslon tidak bisa lagi diganti atau ditarik. Itu diatur di pasal 100 PKPU 8. Yang berikut pemeriksaan kesehatan. Nah, ini banyak teman-teman yang berpikir pemeriksaan kesehatan ini jangan sampai nanti satu kali saja pada saat berkas sudah dinyatakan lengkap. Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan ini difasilitasi oleh KPU itu hanya setelah berkas dinyatakan lengkap. Sedangkan pemeriksaan kesehatan untuk memenuhi syarat calon itu nanti inisiatif paslon sendiri. Ya, jadi yang penting ada surat keterangan sehat sesuai dengan yang disyaratkan di pasal 14 ayat 2 PKPU 8. Nah, itu jadi nanti ada surat kesehatan fisik, ada surat kesehatan rohani juga. Nah, kita di sini tidak ada pemeriksaan itu. Bapak Ibu sekalian bisa periksa di mana saja. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pasca berkas calon dinyatakan lengkap. Nah, itu kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Timika, dan Dinas Kesehatan sudah merekomendasikan RSUD Timika sebagai tempat pemeriksaan. Nah, kami sudah beberapa kali melakukan prosedur penilaian terhadap kesiapan RSUD untuk itu. Dan memang menurut penilaian kami RSUD layak untuk melakukan pemeriksaan terhadap paslon. Kami sudah plenokan, sudah bikin SK penunjukan, dan Direktur Rumah Sakit sudah membentuk tim pemeriksa. Mereka sudah membentuk tim pemeriksa. Jadi semua pemeriksaan nanti dilakukan di Timika. Semua pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Juknis dari KPU RI, Juknis 1090. Tentang pemeriksaan kesehatan. Yang terlibat nanti di dalam pemeriksaan itu adalah selain tim dokter dari rumah sakit, juga kami berkoordinasi dengan PNN yang mereka akan masuk di dalam tim pemeriksa. Tim Liputan Papua MCTV.